Indonesia juga menjalin kerjasama bilateral dengan negara-negara di Asia. Ada beberapa negara yang disajikan dalam materi ini, tetapi ada juga negara-negara yang disajikan dalam tautan. Silakan kalian buka tautan yang telah disediakan. Beberapa negara yang intensif dalam kerja sama bilateral tersebut antara lain kerja sama dengan Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. 1. Kerjasama bilateral Indonesia-Jepang. Jepang terletak di lepas pantai timur Asia. Negara industri maju ini merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 4 pulau utama, yaitu Hokkaido, Honshu, yang terbesar dan terpadat, Kyushu, dan Shikoku, serta lebih dari 3.500 pulau kecil. Jepang secara astronomis terletak di antara 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur. Secara geografis, negeri Sakura ini terletak di belahan bumi utara bagian paling timur benua Eurasia. Kepulauan Jepang dipisahkan oleh Laut Jepang, Laut Timur, dari benua Asia. Jepang bertetangga dengan Korea, Rusia, dan Tiongkok, Utami, 2021. Penduduk Jepang pada tahun 2022 ini diperkirakan mencapai 126.368.572 jiwa. Jumlah tersebut turun 0,12%, 149.291 jiwa, dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun sebelumnya sebanyak 126.517.863 jiwa, Country Matters, 2022. Jepang memiliki iklim subtropis dengan 4 musim yang berbeda coraknya. Keempat musim tersebut adalah A. Musim semi, yang berlangsung pada bulan Maret hingga Mei, B. Musim panas, yang berlangsung pada bulan Juni hingga Agustus, C. Musim gugur, yang berlangsung pada bulan September hingga November, dan D. Musim dingin, yang berlangsung pada bulan Desember hingga Februari. Jepang bagian timur memiliki musim panas yang panas dan lembab serta musim dingin dengan salju yang sangat lebat di sisi laut Jepang dan di daerah pegunungan. Jepang bagian barat memiliki musim panas yang sangat panas dan lembab dengan suhu mencapai 35 derajat Celcius atau lebih serta musim dingin yang dingin hingga bersalju. Okinawa dan Amami memiliki iklim laut subtropis yang lebih hangat pada musim dingin dan sejuk pada musim panas. Sistem transportasi Jepang sangat maju dengan jaringan jalan dan rel kereta api mencakup hampir setiap bagian wilayah Jepang, bersamaan dengan layanan angkutan udara dan laut yang luas. Shinkansen atau disebut sebagai kereta super cepat adalah kereta yang berjalan dengan kecepatan maksimal 250-300 km per jam. Jepang merupakan negara kepulauan yang dilalui 2 arus laut, yaitu Kuroshio dan Oyashio. Arus tersebut menjadikan perairan di Laut Jepang lebih panas di musim dingin sehingga menjadi habitat ikan yang besar. Perairan teritorial Jepang dan zona ekonomi eksklusifnya adalah yang terbesar ke-6 di dunia, meliputi sekitar 4,5 juta kilometer persegi. Pasar ikan merupakan salah satu pasar grosir ikan terbesar di dunia, terutama untuk ikan beku, olahan, dan segar. Jepang memiliki lebih dari 2.000 pelabuhan perikanan termasuk Otaru, Nagasaki, Kushiro, dan Abashiri. Selain perikanan, sumber daya alam utama lainnya ialah bidang pertanian. Pertanian dan perikanan adalah sektor utama ekonomi Jepang. Namun, hanya 20% dari total luas lahan yang cocok untuk budidaya dan sektor pertanian bersubsidi tinggi. Ada kekurangan besar lahan pertanian di Jepang. Oleh karena itu, lahan yang tersedia dibudidayakan secara intensif. Sebagian besar sawah terdapat di pedesaan, terutama di dataran aluvial, lahan basah, dan lereng bertingkat. Demografi merupakan satu masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi pemerintah Jepang. Sejak tahun 1970-an, angka kelahiran di Jepang menurun. Penurunan angka kelahiran tersebut berdampak terhadap penurunan kaum muda dalam memasuki angkatan kerja yang berakibat pada penurunan potensi produktivitas negara. Minimnya generasi muda, ditambah dengan rentang hidup yang sangat panjang, menciptakan rasio ketergantungan yang sangat tidak menguntungkan. Kelly, 2021. Namun, Jepang merupakan negara maju dalam bidang industri, pertanian, perikanan, dan teknologi. Hal ini tidak lepas dari 5 etos kerja dalam masyarakat Jepang, yaitu Kaizen, pengembangan dan perbaikan yang terus-menerus, Bushido, prinsip-prinsip dan etos kerja ala seorang kesatria, Meishikokan, bertukar kartu nama,
Keishan, prinsip ini menekankan pentingnya perubahan dan peningkatan yang konsisten dalam bekerja, dan Ganbatte, tetap semangat, atau lakukan yang terbaik. Ada berbagai jenis kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, yaitu sebagai berikut. A. Kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di bidang perdagangan dan ekonomi. Jepang merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar Indonesia. Kegiatan ekspor dan impor kedua negara terus meningkat hingga bernilai lebih 23,6 miliar AS$, sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah 6,5 miliar AS$ tahun 2007. Komoditas ekspor Indonesia yang penting antara lain minyak, gas alam cair, batu bara, udang, pulp, tekstil dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dan lain-lain. Adapun barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku cadang mobil, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku cadang elektronik, dan mesin alat transportasi. Kerjasama dalam bidang ekonomi lainnya dilakukan dalam bentuk bantuan pembangunan pemerintah. Bantuan tersebut ditunjukkan terhadap negara-negara berkembang, seperti bantuan dana dan teknik yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula halnya dukungan untuk membantu para korban bencana dan lain-lain. B. Kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di bidang investasi. Jumlah investasi Jepang di Indonesia dari tahun 1967 sampai 2007 menduduki tempat tertinggi, yaitu mencapai 11,5%. Jepang telah mengoperasikan kurang lebih 1.000 perusahaan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan lebih dari 32.000 pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai salah satu negara penyedia lapangan kerja terbanyak di Indonesia. Sumber, Kedubes Jepang. C. Kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di bidang energi. Kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam bidang energi berupa peningkatan ketersediaan listrik di Indonesia, peningkatan kapasitas listrik Jawa Bali, dan bantuan pembangunan kelistrikan dalam rangka menjawab perubahan iklim. D. Kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di bidang transportasi. Kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam bidang transportasi berupa perbaikan kondisi jaringan distribusi di Indonesia dan permasalahannya, bantuan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta dan pembenahan distribusi barang, pembenahan jaringan transportasi antar kota besar, pengembangan rel kereta api menjadi kereta api ganda, dan pembangunan proyek kereta bawah tanah, MRT. E. Kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, Jepang memberikan bantuan sistem irigasi, pembenahan fondasi produksi pertanian, teknik produksi pertanian, strategi pertanian, serta penelitian dan pengembangan. F. Kerjasama antara Indonesia dengan Jepang di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, kerjasama dilakukan dengan pertukaran mahasiswa Jepang-Indonesia, pemberian beasiswa, dan program magang kerja bagi siswa atau mahasiswa Indonesia.